Hai, perkenalkan nama saya Jessica Dwiharni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 19104168879. Saya berasal dari Universitas Pancabakti Pontianak dengan Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Jadi dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam UAS Manajemen Operasi yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalim pada hari ini. Oke, soal UAS kali ini adalah terdapat dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Jadi saya akan mulai membacakan dari soal bagian A. Yang pertama ialah, berapa kali saudara hadir dalam kuliah melalui Zoom? Jawaban saya ialah 12 kali. Yang kedua, apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Google Zoom? Sebutkan dan jelaskan. Jawaban saya yang pertama ialah mempelajari tentang materi manajemen operasi dimulai dari pengertiannya, ruang lingkupnya, dan tujuan mempelajari manajemen operasi itu sendiri. Yang kedua, mempelajari tentang strategi operasi yang terdiri dari pembahasan tentang perencanaan strategi operasional yang khas, penyusunan strategi operasi untuk pengembangan bisnis, serta sasaran tujuan dan pencapaian strategi. Yang ketiga ialah mempelajari tentang materi pemahaman dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas, di mana pramalan atau forecasting adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau jasa dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Peramalan merupakan kegiatan integral dan pengambilan keputusan manajemen serta pembahasan tentang cara mengukur tingkat produktivitas dan cara mendorong produktivitas di daerah pekerjaan. Keempat ialah mempelajari tentang kapasitas produksi yang membahas tentang pengertian, aspek-aspek produksi dan juga jenis kapasitas produksi. Yang kelima, mempelajari tentang manajemen persediaan yang merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan hingga persediaan tersebut dapat dimanfaatkan. Yang keenam, mempelajari materi tentang economic order quality, yaitu metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang akan dilakukan atau harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total atau penjumlahan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan menjadi minimum. Selanjutnya, soal ketiga bagian A ialah, apa tugas struktur yang Anda buat? Jelaskan. 1. Mengerjakan tugas berupa meringkas tentang materi manajemen operasi. 2. Tugas mencari materi tentang strategi operasi di Google dan diringkas. Ketiga, tugas menjawab pertanyaan dari video di YouTube yang ditonton dengan teori manajemen operasional. Yang keempat, tugas membuat video record mencari materi peramalan dan manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas dan dibuat kesimpulannya. Kelima, tugas menjawab pertanyaan mengenai teori manajemen operasi 1. Dan 6, tugas mencari materi tentang economy order quantity dan membuat contoh soal beserta jawabannya. Ketujuh, membuat video record tentang economic order quantity. Yang kedelapan, membuat ringkasan dari video dan artikel dari link yang sudah diberikan. Yang kesembilan, membuat soal sebanyak 7 soal terkait materi manajemen operasi. Oke, selanjutnya soal keempat yang bagian A, kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Jawaban saya mempelajari manajemen operasi karena ada 4 alasan berikut, yaitu pertama, manajemen operasi adalah salah satu 3 fungsi utama dari setiap organisasi yang berhubungan secara utuh dan semua fungsi bisnis lainnya. Semua organisasi memasarkan, menjual, membiayai atau mencatat rugi laba, dan memproduksi atau mengoperasikan, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana aktivitas manajemen operasi berjalan. Yang kedua, kita mempelajari manajemen operasi karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa produksi. Fungsi produksi adalah bagian dari masyarakat yang menciptakan produk yang diinginkan. Yang ketiga, kita mempelajari manajemen operasi untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajemen operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer, kita dapat membangun keahlian kita yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. Hal ini akan membantu Anda untuk menjelajahi kesempatan kerja yang banyak dan menggiurkan di bagian manajemen operasi. Yang keempat, kita mempelajari manajemen operasi karena bagian ini merupakan bagian yang paling banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Sebagian besar pengeluaran perusahaan digunakan untuk fungsi manajemen operasi. Walaupun demikian, manajemen operasi memberikan peluang untuk meningkatkan keutuhan dan pelayanan terhadap masyarakat.
Oke, selanjutnya kita akan beralih ke soal bagian B yang pertama, yaitu silakan buka link ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan peranan manajemen operasi dalam meningkatkan daya saing perusahaan pada persaingan usaha yang semakin kompetitif. Jawabannya, tugas manajemen operasi adalah mengatur dan mengawasi semua aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, seperti perancangan produk, perancangan proses dan kapasitas, ketiga pengalokasian sumber daya, dan lain-lain. Semakin baik manajemen operasi dalam melakukan aktivitas-aktivitas di atas, maka akan semakin meningkat daya saing perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi pesaing kuat dalam bidangnya. Yang soal kedua, kenapa saat ini ada kecenderungan industri farmasi, MNC atau multinational company melakukan proses merger atau akuisisi? Jawabannya, alasan untuk memperkuat struktur keuangan karena industri farmasi memerlukan dana atau modal yang sangat besar untuk menemukan suatu obat baru atau drug discovery. Proses penemuan obat baru biasanya membutuhkan waktu 5-20 tahun, membutuhkan dana yang sangat besar. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama untuk dan terstruktur untuk mendapatkan atau tujuan yang sama. Yang keempat, sebutkan pentingnya manajemen operasional untuk bidang-bidang fungsional lainnya. Yang pertama, berkaitan dengan desain operasi, pengawasan sisi penawaran. Yang pertama, yang bagian A, manajemen pemasaran dapat memahami kemampuan dan keterbatasan produksi atau operasi. Yang bagian B, manajer keuangan dapat merencanakan ekspansi kapasitas, kebutuhan modal dan aliran kas dan lain-lain. Yang C, para akuntan dapat menghitung akuntansi biaya, harga pokok pabrik, melakukan auditing dan pengawasan, produksi dan persediaan. Manajemen personalia dapat mengetahui kompleksitas, desain pekerjaan, training atau keterampilan yang diperlukan secara seleksi karyawan. Yang bagian D, ahli komputer dan sistem informasi dapat mengembangkan berbagai sistem yang diperlukan. Yang kedua, sekitar 70% aktiva yang ada, persediaan mesin, alat di bawah pengawasan manajemen atau produksi atau operasi. Yang ketiga, tanggung jawab soal perusahaan terhadap masyarakat, HSE, social responsibilities. Yang kelima, sebutkan 5 tanggung jawab keputusan utama 5 major decision area di dalam manajemen operasi. Yang pertama, proses saat menentukan apakah perusahaan bisa survive atau tidak, untung atau rugi. Proses yang degenerated dan panjang akan meningkatkan cost, sebaliknya makin sederhana prosesnya akan menurunkan cost. Yang kedua, capacity output persatuan waktu sangat penting untuk menjamin kontinuitas supply. Kalau demand besar, maka substitusinya harus besar. Yang ketiga, inventory atau persediaan merupakan sumber daya yang mengganggu dan memberi nilai lebih jika sudah dijual. Inventory biasanya tidak boleh terlalu tinggi karena dapat mengganggu cash flow, tetapi juga tidak boleh terlalu rendah karena dapat berisiko tinggi pada perusahaan atau bisa menyebabkan loss of sale. Yang keempat, quality atau derajat kepuasan cocok dengan tujuan penggunaan bisa membangun kepercayaan. Yang kelima, manpower merupakan unrecovered asset yang menguasai teknologi. Soal yang kedua, setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi-materi apa saja yang dapat Anda pelajari, sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Yang pertama, kita dapat mempelajari tentang sejarah manajemen operasi. Yang kedua, mempelajari tentang pengertian apa itu manajemen operasi dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa tersebut yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, mempelajari tentang strategi operasi yang membahas tentang perencanaan strategi operasional, yang khas penyusunan strategi operasi untuk mengembangkan bisnis serta sasaran dan tujuan pencapaian strategi. Yang keempat, mempelajari tentang peramal dalam proses produksi. Yang kelima, mempelajari tentang kapasitas produksi yang merupakan suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan atau keluaran dari suatu unit, fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Yang keenam, mempelajari tentang merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dan mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Yang ketujuh, mempelajari tentang manajemen persediaan yang merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan.
Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Oke, selanjutnya soal yang ketiga bagian B ialah ada berapa jumlah video yang Anda tonton selama Anda membuka link tersebut. Video-video yang Anda tonton tersebut membicarakan mengenai apa dan siapa pembicaranya, dan manfaat apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video-video tersebut di atas. Jawaban saya, jumlah video yang ditonton ada 5. Video pertama berbicara mengenai materi tentang manajemen produksi. Nama pembicara Dewi Kenes. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat memahami apa itu manajemen produksi. Video kedua berbicara mengenai manajemen operasi atau pendahuluan. Nama pembicara Budi Harsanto. Manfaat dapat ilmu yang bermanfaat serta memahami apa itu manajemen operasi. Video ketiga pembicara mengenai manajemen operasi dalam pengertiannya. Nama pembicara Dikbal Satyanegara SEMSI. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat mengenai pengertian manajemen operasional. Video keempat berbicara mengenai manajemen operasional 1. Nama pembicara yang pertama Rahmat Hidayat, yang kedua Dea Dwi Arfiani, yang ketiga Rika Nur Hikmah, yang keempat Aldi Novianto Purnomo, yang kelima Magafira Rengkung, yang keenam Koshi Dewanggana, yang keenam Valia Askia Putri, yang ketujuh Melia Febi. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui pengertian manajemen operasional. Yang ke video 5 ialah berbicara mengenai pentingnya manajemen operasional. Nama pembicara Stephanie Goni. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui pentingnya manajemen operasional. Oke, selanjutnya soal keempat bagian B, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang sangat penting. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki suatu perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen operasional atau manajemen persediaan adalah mulai dari mencari cara untuk memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dapat dimanfaatkan. Manajemen persediaan penting bagi perusahaan karena manajemen persediaan berfungsi untuk mengatur setiap persediaan yang ada di dalam perusahaan. Tentunya manajemen perusahaan merupakan bagian penting dari perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang dagang. Manajemen persediaan membantu mengatur persediaan perusahaan agar tidak mengalami kekurangan. Soal yang kelima bagian B ialah apa yang dimaksud dengan just in time. Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Jawaban saya ialah just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan efisien. Mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Manfaat just in time bagi saya ialah pertama, mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, penggunaan mesin dan fasilitas yang lebih baik, pengendalian kualitas dalam produksi, yang keempat mengurangi waktu stuck dan penundaan jadwal produksi. Manfaat just in time bagi perusahaan ialah yang pertama, mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebagai akibat adanya penghapusan kegiatan seperti penyimpanan persediaan. Yang kedua, mengurangi ruangan atau gudang penyimpanan barang, dan ketiga, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Yang keempat, mengurangi pemborosan barang rusak, barang cacat, dan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang kelima, mengurangi lead time karena ukuran lot yang kecil. Yang keenam, penggunaan mesin dan fasilitas berproduksi lebih baik. Ketujuh, dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dalam supplier. Ke-8, layout pabrik menjadi lebih baik. Yang ke-9, integrasi dan komunikasi di antara fungsi-fungsi manajemen menjadi lebih baik. Yang soal ke-6 bagian B ialah sebutkan dan jelaskan metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Jawaban yang pertama ialah Wake Moving Averages atau WMA. Model rata-rata bergerak menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Yang kedua, Single Exponential Smoothing atau SES. Pola data yang tidak stabil dan perubahannya besar dan bergejolak umumnya menggunakan model pemulusan eksponensial atau Exponential Smoothing Models. Metode Single Exponential Smoothing lebih cocok digunakan untuk meramalkan hal-hal yang
fluktuasinya secara acak atau tidak teratur. Yang ketiga, regresi linear model. Analisis regresi linear adalah suatu model populer untuk berbagai macam permasalahan. Menurut Harding 1974, dua variabel yang digunakan variabel X dan variabel Y diasumsikan memiliki kaitan satu sama lain dan bersifat linear. Rumus penghubungan register linear sebagai berikut. Keterangan Y sama dengan hasil pelamaran, sama dengan periode, perhubungan dengan sumbu tegak B, menyatakan slope dan kemiringan garis regresi, atau metode sebab akibat, atau causal methods atau kolerasi. Peramalan perlu dipelajari mahasiswa karena sebagai pengaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa yang akan datang. Peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Peramalan adalah dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas secara rutin dalam bisnis. Selanjutnya soal ke-7 bagian B ialah bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin. Jawab dengan landasan teori. Yang pertama, mengelompokkan para pegawai unggulan. Perusahaan-perusahaan papan atas cenderung mengelompokkan para pegawai unggulan menjadi suatu untuk pengerjaan proyek-proyek penting perusahaan. Pertama, produktivitas meningkatkan di area yang paling berdampak pada perusahaan. Kedua, pegawai-pegawai unggulan cenderung lebih kompetitif sehingga dengan sendirinya akan menciptakan lingkungan kompetitif yang sendirinya berdampak positif terhadap produktivitas. Yang kedua, memberikan hadiah dan imbalan yang kreatif bukan berbentuk moneter. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tenaga kerja yang bahagia dan lebih puas, produktif daripada mereka yang dibayar tinggi. Oleh karena itu, dalam memberikan tunjangan dan imbalan yang kreatif, pegawai Anda akan lebih cenderung membalas budi pada perusahaan. Yang ketiga, menambahkan budaya produksi yang produktif. Cara lain adalah dengan memelihara budaya perusahaan yang produktif. Dengan hati-hati dalam memilih dan merekrut para kandidat unggulan yang termotivasi tinggi dan berpikiran objektif akan meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif di tempat kerja dan menciptakan lingkungan yang menghargai produktivitas. Soal bagian B yang ke-8 ialah apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi. Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Kapasitas produksi adalah suatu tingkat menyatakan batas kemampuan, penerimaan, penyimpanan atau keluaran dari suatu unit, fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Kapasitas produksi menentukan berapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada. Selanjutnya bagian B yang ke-9, apa kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring dan manfaat apa saja yang Anda peroleh belajar manajemen operasi 1 dalam daring? Jawaban saya ialah kesan saya mempelajari manajemen operasi secara daring memiliki kesan yang baik melalui kuliah dalam proses daring yaitu online. Menyampaikan materi manajemen operasi dapat disampaikan dengan baik serta diberikan materi serta tugas-tugas yang membantu mengasah kemampuan mahasiswa dalam memahami setiap materi manajemen operasi yang diberikan. Dan manfaat yang saya peroleh ialah manajemen operasional dapat merupakan salah satu fungsi utama pada tiap perusahaan selain fungsi pemasaran dan keuangan yang saling berhubungan sangat erat dengan fungsi bisnis yang lain. Manajemen operasi akan memberikan tahu kita yang ingin mengetahui bagaimana sebuah barang atau jasa diproduksi. Mempelajari manajemen operasional supaya bisa memahami apa saja yang dikerjakan oleh manajer operasional. Memahami manajemen operasional karena pada bagian manajemen ini adalah bagian yang bisa dibilang paling banyak menyedot biaya dalam sebuah perusahaan. Sekian video saya dalam membacakan jawaban UAS manajemen operasi pada hari ini. Sekian dan terima kasih.